Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin coba untuk berpikir secara kritis tentang pernyataan-pernyataan yang sering kali mengatakan bahwa ini adalah qala Allah, qala Rasulullah. Ya, sering toh ada penceramah yang seperti itu, seakan-akan mereka mengajak kepada kemurnian Islam. Seakan-akan selain dirinya itu tidak murni gitu. Islam yang murni adalah Islam yang menurut mereka. Mereka mengatakan qala Allah, qala Rasulullah. Apakah benar seperti itu? Nanti kita akan simak. Ini adalah salah satu orang yang disebut ustadz yang sudah cukup terkenal namanya. Seringkali mengajak untuk qala Allah, qala Rasulullah. Nah, ini nanti kita akan menyimak tentang pendapat orang tersebut tentang nisfu Sa'ban ya. Kita tahu nisfu Sa'ban ini kan sesuatu yang sudah tradisinya sudah sering di Indonesia ini, misalnya dengan amalan membaca Yasin 3 kali, dan ini sudah dilakukan oleh ribuan ulama, yaitu menurut muridnya Habib Umar itu kan seperti itu. Dan Habib Umar Al-Hafidh itu orang yang hafal 100.000 hadis tapi tidak suka membid'ah-bid'ahkan. Beliau juga tidak suka membid'ahkan orang dan sering zikir secara bersama-sama ya, dan tidak anti terhadap sufisme, terhadap tasawuf seperti itu. Nah, ini orang yang hafal 100.000 hadis yaitu Habib Umar Al-Hafidh. Nah, ini di pihak lain ada orang yang kita nggak tahu hafal berapa hadis, tetapi sering sekali mengatakan qala Allah, qala Rasulullah, seakan-akan mereka sendiri yang paling murni. Ya, konsekuensinya apa? Berarti kalau selain pendapat mereka itu dianggap tidak murni Islam. Nah, ini bahayanya di sini. Mungkin secara bahasa mereka ngomongnya dengan nada yang rendah, dengan santun ya. Mungkin itu yang membuat orang banyak yang tertarik. Tetapi isinya apa, itu adalah potensi perpecahan yang luar biasa, saya kira. Saya melihatnya seperti itu. Mari kita sadari dengan nalar saja misalnya. Coba nanti kita simak ya itunya. Anda tahu kan ini siapa, Anda sudah tahu. Kemarin banyak dari kalangan Islam yang berduyun-duyun ke masjid meramaikan malam nisfu Sya'ban sambil membawa air mineral untuk didoakan. Ada yang baca surah Yasin 3 kali berjamaah dengan diniatkan untuk panjang umur, memperoleh rezeki dan mendapatkan husnul khatimah. Ada juga yang dilanjutkan dengan sholat sunnah. Apa hukum membaca surah Yasin 3 kali dan sholat nisfu Sya'ban? Lalu apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan tuntunan apa yang disunnahkan? Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya dalil-dalil. Ya, dari cara menjawabnya saya sudah mengatakan menyalahgunakan. Banyak muslim yang menyalahgunakan. Loh, ini kalimat ini sudah merupakan tuduhan ya. Banyak muslim itu siapa? Terus dia mengatakan menyalahgunakan, itu atas dasar apa? Tolak ukurnya apa? Dia mengatakan bahwa banyak muslim menyalahgunakan dalil. Terus dia mengatakan misalnya ya, menyalahgunakan dalil yang mana yang disalahgunakan, dia tidak menyebutnya itu. Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya solat di nisfu Sya'ban, solat secara khusus namanya solat nisfu Sya'ban, itu tidak ada. Hadisnya palsu, maudhu' itu. Kalau palsu kenapa nggak disebutkan? Hadis yang palsu yang ini misalnya, alasan hadis itu disebut palsu itu karena ini, karena misalnya perawinya siapa, sebutkan namanya, di kitabnya apa. Coba kalau misalnya mau fair, ini kan hanya main hantam saja ya. Ya, kita cukup dengan nalar, misalnya kita nggak butuh data, karena apa, kejanggalan itu cukup hanya dengan nalar sebenarnya. Nah, nanti untuk urusan detail hadisnya, kitabnya apa ya kita serahkan pada ahlinya. Tapi kita sebagai orang yang tidak dalam bidang itu, kita menalar dengan logika. Orang itu akan kebenarannya bisa kita tangkap ya, kesalahannya bisa kita filter kalau kita mau menggunakan nalar. Kita caranya apa? Kembalikan statement itu kepada orang yang mengucapkan seperti cermin itu. Coba. Yang ada memang adalah fadilah mengerjakan solat malam di nisfu Sya'ban, solat tahajudnya. Solat tahajud seperti biasa, tapi khusus malam nisfu Sya'ban punya fadilah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan giliran nginapnya Nabi SAW di rumahnya. Terbangun tengah malam, dia melihat Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha terbawa rasa cemburu.
Dia memakai bajunya kemudian mengelilingi rumah-rumah Nabi yang lain. Ya, istri Nabi yang lain, takut Nabi ada di sana gitu. Diketukin satu-satu, ternyata nggak ada. Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke masjid mendapatkan Nabi SAW sedang sholat. Begitu Nabi SAW lihat Aisyah lagi ngos-ngosan jalan gitu kan, kena buru-buru. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Artinya saya sholat malam ini karena ini adalah nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih gitu kan. Dan memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan sholat malam di malam nisfu Sya'ban, itu sholat tahajudnya, tidak ada malam khusus, tidak ada sholat khusus namanya malam nisfu Sya'ban. Di siang hari Apa? Kalau misalnya gitu hadis, coba sebutkan. Kalau memang Anda ingin memurnikan Islam, sebutkan sampai rawi-rawinya sampai ke sana ya. Jangan hanya main hantam saja kan gitu kalau kita mau adil. Kalau kita mau adil. Ya. Coba. harinya dianjurkan seseorang berpuasa. Karena Nabi SAW memang memperbanyak puasa. Terlebih lagi nisfu Sya'ban itu, ya, kenanya malamnya itu berarti puasa tanggal 14. Kalaupun nisfu Sya'bannya malam hari ke-15. Dan kita tahu ada puasa Iyamul Bid. Ada 13, 14 dan 15. Itu kita dianjurkan puasa 3 hari. Kan gitu. Tapi tidak diniatkan khusus puasa nisfu Sya'ban. Khusus puasa itu. Karena memang secara umum Nabi SAW puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua harus surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, nggak ada dalil, gitu kan? Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang Ada nggak dalil yang melarang itu? Orang baca Yasin, ada nggak dalil yang melarang? Dia tidak menjelaskan ini. Dia orang membaca surat Yasin itu sejarahnya bagaimana? Apakah ada peran ulama besar di situ dalam membaca surat Yasin? Ya. Terus kalau misalkan orang ingin mengamalkan sesuatu surat untuk keperluan tertentu, itu apakah ada larangannya? Atau dia bukan ibadah madhah? Kecuali kalau misalnya mengganti bacaan surat Yasin, misalnya Yasin diganti Sin Ya, lah itu jelas itu nggak ada dalilnya dan itu jelas-jelas melanggar. Tapi kalau yang dibaca surat Yasin yang memang benar-benar dari Al-Quran dan tidak melakukan perubahan, itu salahnya di mana kan gitu? Ya orang membaca surat itu kan tidak dibatasi waktunya, asalkan jangan di kamar mandi, ya kan? Asalkan dilakukan ya, secara benar. Terus salahnya di mana? Ya ini loh contoh Salafi Wahabi itu pemahamannya seperti ini. Dia cenderung sekali, punya kecenderungan yang sangat kuat untuk menyalahkan amaliyah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia ini ya siapa, ya Nahdien, yang banyak dilakukan oleh orang-orang Nahdien, ya melakukan yasinan, ya. Kan yang paling banyak di Nahdien itu memang yasinan, dan itu pasti punya sejarah panjang, seharusnya dipelajari dulu kenapa di masyarakat di Indonesia ini, misalnya di Nahdien itu kok surat Yasin menjadi populer. Itu harusnya dipelajari dulu. Itu namanya etika orang dalam berbicara. Dia sekolahnya kan di Mekah Madinah. Memang Mekah Madinah itu adalah tempatnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Ya Rasulullah dimakamkan di situ. Akan tetapi jangan lupa sejak rezim Raja Saud berkuasa di situ, itu pernah mengancam akan memindahkan makamnya Nabi Muhammad, bahkan makam-makam sahabat banyak yang hilang di situ. Terus kemudian di kabar itu terdengar dari pihak Hadratus Syekh Asy'ari, kemudian beliau memerintahkan Kiai Bisri untuk melakukan melarang hal itu sehingga tidak terjadi. Ya, dulu sempat itu kan pernah makam Nabi Muhammad mau dipindahkan, katanya memancing kesirikan kalau orang ziarah kubur. Ya, itu tuduhan-tuduhan seperti itu. Itulah Wahabi itu ya seperti itu. Raja Saud yang bergabung dengan melegitimasi Muhammad bin Abdul Wahab. Ingat ya, jadi itu kolaborasi antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Raja Saud. Itu kolaborasi antara dua orang itu, yang satu memberikan kekuasaan, yang satu memberikan legitimasi dari agama. Jadinya ya seperti ini, seperti orang ini lemah, karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta gitu kan. Tapi ini diamalkan. Dan sebutkan kalau ada pendusta, sebutkan. Kalau memang Anda maunya qala Allah, qala Rasulullah, sebutkan, jangan hanya melempar saja.
Dan juga sebutkan orang yang Anda tuduh menyalahgunakan hadis, sebutkan siapa saja mereka. Ya, jangan hanya melempar pernyataan-pernyataan yang tidak jelas seperti itu. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, ini loh. Pernyataan seperti ini yang saya kesombongan terselubung. Kalau kita mau mengikuti menjadi pengikut Nabi Muhammad yang murni, ya nggak usah mengikuti hal-hal yang tidak ada di Rasulullah itu. Seolah-olah dia ini paling murni gitu loh. Terus orang Islam yang mengamalkan Yasin 3 kali di nisfu Sa'ban, itu Islam tidak murni karena nggak ada dalilnya. Loh, dia melakukan itu ada nggak dalilnya? Ngomong seperti itu loh, dia ada dalilnya nggak? Coba kalau misalkan kalau Allah, kalau Rasulullah aja hidup di Mekah, di Madinah. Kenapa Anda hidup di Indonesia? Ada dalilnya atau tidak? Kalau mau ke sana arahnya, semuanya dipertanyakan secara dalil. Coba Anda pikirkan. Anda pikir ulang kalau Anda mendengar pernyataan seperti ini. Hah? Ini upaya membelokkan yang sangat luar biasa. Orang yang mendengarkan tanpa berpikir akan menganggap bahwa oh iya ya, harusnya kita tuh murni. Berarti selama ini yang dilakukan di Indonesia ini, yang itu tahlilan, yang itu yasinan, baca surat yasin, pindah rumah membaca surat yasin, itu nggak ada dalilnya di zaman Nabi. Piye to maksudnya? Membaca Al-Quran itu kan bagus toh. Momentum tertentu membaca Al-Quran kan sesuatu yang bagus toh. Nah, terus ya ibadah harus ada dalilnya loh. Pernyataan seperti itu ketika ada orang melakukan amaliyah membaca Al-Quran terus kemudian Anda sudutkan dengan itu nggak ada dalilnya ya. Menyudutkan orang seperti itu ada dalilnya atau tidak? Ada nggak dalilnya? Kalau kita mau menghantam-hantam dalil, artinya apa? Dia itu menggunakan kalimat qala Allah qala Rasulullah, ya, menggunakan seruan kembali kepada Islam yang murni, ya, sesungguhnya adalah cara untuk menuduh orang lain itu tidak murni. Sehingga apa? Orang akan membenci kebiasaan umat Islam yang sudah ada selama ini karena alasannya itu tidak murni. Coba mari kita sadari hal seperti dengan rasional saja, ya kan sudah banyak itu ajakan-ajakan untuk berdialog, untuk coba bertanding. Itu orang dulu sama siapa ya, yang dari Banten, yang dari Bandung atau mana itu, Syekh Ali kalau nggak salah, yang pakai hijau itu pernah itu mendatangi orang-orang seperti ini, dibawakan buku satu mobil itu, dan nggak mau ternyata diajak berdebat. Kalau untuk urusan soal hadis dalil itu kan ya saya tidak berada di bidang itu, tapi saya cukup menggunakan nalar saja misalnya. Nanti kita serahkan kepada yang ahlinya soal hadis-hadis. Kalau di YouTube juga ada itu santri Madura yang fokus pada hal-hal seperti ini itu. Siapa itu santri Sani Uye kalau nggak salah. Itu juga detail sekali dia bahasa. Itu bidangnya dia memang soal-soal seperti itu. Kalau saya karena background saya kan filsafat ya. Jadi saya dengan paradigma, jadi saya mendekatnya dengan pola pikir, konsistensi berpikirnya itu. Konsisten nggak dia? Kemudian saya akan melihat dari sisi apa ya, penyimpangan logikanya di mana, ada modus nggak di situ, ada udang di balik batu nggak di situ. Kalau orang mengatakan pemurnian Islam qala Allah qala Rasulullah, tapi yang sering digunakan oleh beliau ini kalimatnya adalah menurut saya, setahu saya, ya, tidak ada dalilnya, maka dari itu mari kita kembali ke Islam yang murni saja. Setahu saya, awalnya setahu saya, tapi di akhirnya nanti mengatasnamakan qala Allah qala Rasulullah, pemurnian Islam mengatasnamakan itu, ya. Jadi ini bercampur aduk. Ini sebenarnya Anda ini berbicara menurut Nabi, menurut Allah, atau menurut pendapat sampean. Kalau pendapat sampean, akui itu, dan akui bahwa pendapat itu relatif. Jangan kemudian saudara mengatakan ini adalah menurut saya, tetapi setelah itu Anda mengatakan ini
mengajak kepada kemurnian Islam, sehingga seolah-olah yang lain itu tidak murni. Ya inilah benih-benih perpecahannya kan di situ. Ya, coba ini masih ada lagi nih. Apalagi membawa air, kemudian secara khusus dibacakan atau dihidupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada. Kalau belum ada contoh, coba Anda lakukan penelitian. Ada nggak risetnya? Datanya ada nggak risetnya? Ya, kalau orang mau menjudge, ini kan namanya judgment toh. Judgment itu penghakiman, penilaian, kesimpulan. Nah, kalau kita belajar logika itu ada premis minor, premis mayor, baru kesimpulan. Ini kesimpulan itu di akhir-akhir. Sebelum melakukan kesimpulan, data-data risetnya di mana? Ya misalnya lah, katakan sekarang misalnya di Yaman misalnya ada ulama yang menggunakan air itu sebagai wasilah didoakan. Harusnya kita riset dulu dasar mereka apa. Kita misalnya riset itu kan artinya penelitian loh. Kita teliti orang-orang yang melakukan itu atas dasar apa, argumentasinya apa. Karena ya di ulama-ulama yang ahlu sunnah wal jamaah itu banyak yang melakukan hal seperti itu. Masa kita menuduh mereka itu menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh Nabi. Mereka zuriyahnya Nabi, para habaib, tidak mengatakan itu sebagai hal yang bid'ah, tidak menuduh itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam atau menyalahi aturan dari Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Masa mereka zuriyah Rasul yang habaib, yang ulama, terus kita mengatakan bahwa mereka itu melakukan sesuatu yang menyimpang dari Nabi? Itu secara implisit kan orang seperti ini yang lulusan Madinah ini mengatakan bahwa mereka itu semuanya menyimpang tanpa riset, tanpa apapun. Harusnya kan riset yang didahulukan sebelum melakukan penyimpulan-penyimpulan. Ya di sini loh orang logika yang sangat lemah sebenarnya, tapi entah kenapa banyak yang suka. Karena orang malas berpikir. Ya, sebelum ada kesimpulan, lakukan riset sebanyak-banyaknya. Itu cara berpikirnya, Bro. Anda mengatakan ini menyimpang apa enggak sesuai dengan Rasul, tidak murni. Lah, itu namanya sula adab. Dalam ilmu itu nggak boleh seperti itu. Apalagi Anda mengklaim di depan banyak orang. Sehingga akhirnya orang kemudian membenci, terbelah kelompok sosialnya, terbelah umat ini karena pernyataan-pernyataan seperti itu. Harusnya dahulukanlah riset. Semangat riset itu yang harusnya perlu dibangun, semangat melakukan penelitian, semangat membaca, bukan semangat untuk melempar tuduhan ke sana kemari. Ini coba masih ada lagi. Contoh, Allahu alam, saya tidak menyalahkan ya. Yang mau kerjakan itu silahkan, itu hak dia. Tapi saya pribadi tidak menyalahkan. Ya, tidak menyalahkan, tapi dia membangun logika seperti itu kok. Ini kan dalam bahasa istilahnya itu pepatahnya itu, kita menampar tapi meminjam tangan orang lain. Dia mengatakan tidak menyalahkan, tapi dia menggunakan logika seperti itu. Itu artinya apa? Menyuruh dalam tanda petik orang lain yang mendengarkan dia untuk menjadi pengikut dia untuk menyalahkan orang-orang yang melakukan amalia-amalia seperti itu, membawa air untuk didoakan dan sebagainya. Yang melakukan itu bukan orang-orang sembarangan, banyak ulama-ulama yang seperti itu. Ya, ulama-ulama tasawuf terutama itu tidak melarang hal seperti itu. Maka kita yang etikanya adalah kita bertanya, kita riset, kita sebutkan misalnya ulama siapa, misalnya Habib Lutfi misalnya. Kita tanya, kita cari tahu kenapa ada hal seperti ini. Ya kan? Itu namanya sopan santun. Karena ini bukan hanya soal ilmu qala Allah qala Rasulullah, tapi bagaimana menerapkan etika Islam di dalam masyarakat. Bukan kemudian datang-datang membawa dalil qala Allah qala Rasulullah yang dari tadi juga saya lihat tidak ada dalil yang dia sebutkan tuh. Ya, Habib Umar saja yang hafal 100.000 hadis itu orangnya tidak seperti itu. Nah ini hafalannya berapa? Gitu loh, itu cara berpikirnya seperti itu. Ya, karena sekarang banyak anak-anak muda yang hanya berbicara, hanya belajar sebentar, melihat hal seperti ini kemudian menyalahkan amalia-amalia yang sudah selama ini berjalan. Ya, karena alasnya nggak ada dalil. Harusnya jangan gitu ngomongnya. Lakukanlah penelitian, riset, mutolaah. Jangan judgement. Tendensius ini kan dakwah tapi tendensius. Gitu loh. Menyarankan apalagi jemaah yang ikut dengan pengajian saya atau yang mendengarkan ceramah kita, murnikan ibadah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghembus. Murnikan ibadah kembali pada. Contoh murni itu yang seperti apa sih? Murni itu siapa? Yang dimaksud dengan murni itu apa? Berarti orang yang para habaib dzurriyyah Nabi itu tidak murni gitu. Nah, para habaib tidak melanggar, tidak menganggap ini sebagai hal yang
menyimpang dari Islam, berarti secara tidak langsung dia menuduh para habaib dzurriyyah Nabi itu tidak murni dalam beragama. Apakah ini permusuhan terselubung, saya nggak tahu. Kalau saya tahu, saya gerakan Wahabi itu memang arahnya salah satunya yaitu wataknya ya. Kalau wataknya sudah sejak dulu, meskipun kata Wahabi itu belum ada, wataknya itu sudah sejak zaman zaman dahulu, bahwa dzurriyyah Nabi itu memang dibunuh oleh orang-orang yang punya pemikiran radikal seperti itu. Bahkan putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib saja itu, ya, Imam Hasan ya, Sayyidina Hasan itu dibunuh oleh istrinya sendiri, diracun. Sejarahnya kan seperti itu. Ya, harusnya kan Rasulullah meninggalkan jejak yang namanya dzurriyyah, namanya namanya ahlul bait. Itu hadisnya memang ada itu ya. Saya tidak ahli dalam hal hadis, tapi eh, coba Anda bandingkan. Coba Anda bandingkan ketika Nabi meninggalkan dua hal, yaitu Al-Qur'an dan itroti wa ahli baiti, Al-Qur'an dan ahlul baitku, dan itrohnya Kanjeng Rasul. Kalau yang Al-Qur'an dan sunnati itu katanya tidak sampai derajat sahih. Nah, ini cara berpikirnya gini, kalau kita tidak ahli dalam bidang, maka yang kita lakukan adalah semangat riset. Coba perbandingan, itu apa? Perbandingan gitu. Karena dalam prakteknya emang benar, ketika orang itu mengusung kata-kata sunnah, 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 ternyata yang terjadi justru apa? Justru orang mengatasnamakan sunnah, kemudian dia melupakan dzurriyyahnya Kanjeng Nabi yang melakukan amalan-amalan tertentu, sehingga menganggap apa? Dzurriyyah Nabi itu tidak murni dalam berislam. Nah, orang-orang seperti ini maunya lompat gitu, lompat ya 1400 abad yang lalu, seolah-olah paling murni. Ya. Dan kalau orang paham seperti ini kan nggak mungkin udah diajak untuk bersatu, kan nggak mungkin. Ini kalau nggak salah di Universitas apa ya, Universitas Madinah apa ya, alumni orang-orang ini. Ya memang tidak semua alumni Universitas Madinah itu menjadi kaku seperti ini pahamannya. Ada juga yang moderat seperti Kiai dari Gontor itu, Kiai apa itu, Hasan. Itu juga alumni sana, tapi pemikirannya tidak kaku seperti ini. Ya, apakah itu termasuk Salafi Wahabi? Ya kalau ditanya pasti jelas ngakunya tidak. Dia tidak ngaku Salafi Wahabi. Dia taunya hanya Islam lah itu. Orang taunya kan ada afiliasi tau. Kita beragama itu punya afiliasi karena kita tidak bertemu dengan Rasulullah secara langsung sebagaimana para sahabat. Ya, jarak kita dengan Rasulullah sudah sangat jauh, sudah 1400 tahun. Maka ketika kita belajar agama itu pasti ada kiri kanan kita itu afiliasi itu apa ya, bergabung gitu. Afiliasi itu kita itu punya pengaruh atau terpengaruh oleh kelompok yang mana gitu. Tujuannya bukan untuk mengkotak-kotakan. Pertanyaan seperti ini tujuannya adalah untuk bisa kita itu tahu peta gitu. Kita bisa melakukan apa ya, menakar, oh orang ini pergaulannya di sini, belajarnya di sini, di sini. Nah, sebenarnya kita tahu akarnya. Oh, ternyata akarnya di sini tuh. Gitu loh. Nah, begitu juga dengan penceramah ini. Kalau dia alumni Madinah misalnya. Madinah itu kan di Arab Saudi. Arab Saudi itu dulunya pernah ada orang namanya Muhammad bin Abdul Wahab yang punya kolaborasi dengan Raja Saud. Ya, pernah juga punya masalah dengan orang-orang yang merayakan Karbala, peringatan wafatnya cucunya Rasulullah itu. Kemudian orang-orang yang memperingati itu sampai dihancurkan dan sebagainya. Dengan mengetahui seperti ini kan kita bisa tahu, oh orang ini ternyata arahnya ke sini. Dan di zaman dahulu itu ada namanya Khawarij yang pemahamannya juga mirip-mirip, kok mirip gitu ya. Tapi ketika disama-samakan juga mereka tidak mau. Tidak mau. Makanya kita harus yang cerdas, kita harus bisa membaca
secara secara independen kita harus bisa menjaga jarak dengan apa yang mereka katakan. Meskipun mereka tidak mengakui lah, kalau mau mengakui ya nggak mungkin mau mengaku. Maka kitalah yang harus cerdas dalam membaca. Dengan cara apa? Riset, dengan cara apa? Membandingkan. Gitu loh. Qala Allah, qala Rasulullah. Yaitu kitab apa yang dia baca? Kitab misalnya katakanlah Sahih Bukhari. Lah Sahih Bukhari sendiri ada nggak di zaman Rasulullah? Kan nggak ada toh. Kalau mau konsisten kaku dengan pernyataan itu. Coba ini aku. Nafas terakhir, kecuali sudah mengajarkan semua yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih paham daripada Anda. Nah, inilah. Ini tuduhan yang sangat serius sebenarnya. Seolah-olah orang-orang Islam itu hobinya menambahkan amal yang tidak diajarkan oleh Rasul. Seolah-olah orang yang membaca Yasin 3 kali itu adalah orang yang sombong kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan mengatakan, maaf ya Rasulullah, saya lebih tahu daripada Anda. Loh, apakah kita seperti itu? Kan tidak toh. Orang yang misalnya setiap malam Jumat tahlilan atau membaca Yasin, apakah orang yang membaca surat Yasin itu kemudian dia punya dalam hatinya punya kesombongan, ya Rasulullah aku lebih tahu daripada panjenengan? Apakah seperti itu? Kan tidak. Itu hanya pandangan dia saja. Pandangan penceramah ini saja yang mengatakan itu, yang menuduhkan bahwa orang yang melakukan amaliyah seperti membaca surat Yasin di nisfu Sa'ban itu adalah orang-orang yang sombong. Bagi dia seperti itu. Itu tuduhan atas dasar apa? Apakah tuduhan-tuduhan semacam ini itu pernah diajarkan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah mengajarkan umat Islam untuk menuduh umat Islam yang lain sebagai orang yang tidak murni melakukan ajaran Islam? Nanti kalau dikasih dalil misalnya, dulu pernah kok ada sahabat Nabi yang setelah subuh itu membaca surat Al-Fatihah di masjidnya Nabi itu sampai terbitnya matahari. Padahal itu nggak ada dalilnya Nabi Muhammad. Tapi setelah Rasulullah mengetahui hal itu, Rasulullah tidak kemudian mengatakan ini bid'ah. Ini nggak saya ajarkan. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Nah, nanti kelompok mereka akan menjawab seperti ini. Lah iya, pada zaman Nabi itu ada yang menilai, yaitu Nabi Muhammad langsung, sehingga ada yang dijadikan sebagai bahan acuan ketika sahabat itu melakukan hal yang baru. Ya, sahabat melakukan hal yang tidak diajarkan oleh Nabi secara khusus. Mereka alasannya seperti itu. Itu karena Nabi masih hidup sehingga boleh-boleh saja. Tetapi sekarang kan Nabi sudah tidak ada lagi. Karena Nabi sudah tidak ada lagi, maka kita tidak punya acuan untuk melakukan hal-hal yang tidak diajarkan secara khusus oleh Nabi. Nah, itu pertanyaan apa? Jawaban mereka seperti itu. Padahal seharusnya kalau kita mau mikir ya, kita ambil hikmahnya. Nabi Muhammad tidak marah, tidak membid'ahkan orang yang membaca surat Al-Fatihah itu sampai terbitnya matahari itu sebagai hal yang bid'ah. Seharusnya kita yang posisinya bukan Nabi ya, itu tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak diajarkan secara khusus itu sebagai sesuatu yang bid'ah, sebagai sesuatu yang menyimpang. Gitu loh. Kita meniru akhlaknya Rasulullah, kita meniru bagaimana perilaku Rasulullah itu ngomong itu gendong apa namanya ya, mendidik umat, tidak membid'ahkan sesuatu yang tidak diajarkan secara khusus. Justru karena Rasulullah itu sudah wafat ya, maka kita pilih ini kecenderungan mana, kecenderungan untuk membid'ahkan atau mengapresiasi amaliyah-amaliyah yang tidak diajarkan secara khusus. Nah, kalau orang Wahabi Salafi itu pasti dia itu punya kecenderungan untuk membid'ahkan. Itu pasti, karena arah mereka itu dari awalnya, dari Raja Saud sama siapa itu, Muhammad bin Abdullah itu, arahnya memang sudah itu. Seneng kalau umat Islam itu saling bentrok. Arahnya ke sana meskipun dengan bahasa sehalus apapun. Gitu loh. Ya. Saya kira poinnya di situ ya. Justru karena Nabi tidak ada, kita harusnya berhusnudon kepada orang yang melakukan amaliyah memilih waktu tertentu selama tidak mengubah isi daripada Al-Quran yang dibaca itu. Kan sudah dicontohkan kepada Nabi itu. Nabi tidak membid'ahkan orang. Terus ada lagi itu cerita tentang orang Badu yang baca ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim ketika tawaf itu. Nabi tidak mengatakan ini bid'ah itu, enggak. Bahkan di ujung ceritanya itu justru Nabi terharu itu melihat orang Badu yang tidak punya ilmu sebanyak sahabat-sahabat yang lain itu membaca ya Karim, ya Karim. Nabi terharu, ini ada orang awam kok mau seperti ini. Nabi terharu. Dia melihat apa kecintaan orang ini kepada Nabi bagaimana. Dia sangat cinta kepada Rasulullah, benar Rasulullah memeluknya.
sampai menangis itu kan terharu karena itu. Rasulullah tidak mengatakan oh ini bid'ah, bid'ah, nggak seperti itu. Nah, tapi kalau Wahabi, Salafi akan jawabannya paling seperti ini. Ya, dulu kan masih ada Nabi Muhammad sehingga ada pihak yang kita tanyakan. Nah, itu jawaban apa itu? Sempit sekali. Ya. Jelas-jelas Nabi tidak membid'ahkan. Lah kenapa Anda suka membid'ahkan? Ada tidak itu dalil untuk bid'ahkanlah orang yang beramal yang tidak secara khusus aku perintahkan. Ini loh. Ada atau tidak itu? Coba. Masa Nabi senengan gitu? Wong laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim kok. Nabi itu pengen sekali orang mukmin itu mendapatkan kebaikan. Beliau terasa berat olehnya penderitaan orang mukmin. Ya, tapi salah Wahabi itu enggak. Kalau ada orang muslim yang mengamalkan sesuatu itu dianggap bid'ah. Ya. Jadi senang kalau ada orang muslim itu saling bertengkar gitu loh. Karena masalah-masalah seperti itu. Alasannya apa? Pemurnian Islam. Loh, pemurnian Islam yang bagaimana? Nabi tidak mengajarkan untuk membid'ahkan dan memecah belah kok. Kemurnian Islam seperti apa yang dia maksud? Coba ada nggak itu kriteria Islam yang murni itu yang seperti apa? Dia pernah nggak membandingkan dirinya dengan yang lain itu sehingga dia merasa paling murni sendirinya itu loh. Ya. Nabi itu penuh kasih sayang kok. Kalau ada orang membaca sesuatu, mengamalkan sesuatu yang tidak persis seperti yang diajarkan Nabi, Nabi tidak membenci. Lagi-lagi alasan salah Wahabi yaitu ya karena dulu masih ada Nabi, ada pihak yang dijadikan untuk apa? Konfirmasi ini amalan ini benar atau salah. Karena apa? Kecenderungan mereka ke situ. Mereka mencari premis-premis yang kesimpulannya adalah bahwa orang lain itu bid'ah. Mereka cenderungnya ke situ dan pasti akan selalu ke situ. Wahabi Salafi itu. Ya kan? Dan itu kan sebenarnya masalah isi hati dan isi pikiran toh. Isi hatinya itu kotor atau bersih. Maunya umat Islam ini bersatu atau tidak. Maunya umat Islam ini rukun atau tidak. Maunya menampilkan Islam itu dengan Rahman Rahim atau tidak. Atau dengan kebencian dan kecurigaan. Ya. Justru karena Nabi tidak ada, maka kita harusnya berhusnudzon. Karena Nabinya sudah tidak ada, pihak yang berhak untuk menilai itu tidak ada, maka kita jangan terlalu ngegas, jangan terlalu percaya diri bahwa kemurnian Islam itu ini loh, qala Allah qala Rasulullah. Tapi di sisi lain dia sering mengatakan setahu saya. Loh, kalau setahu saya sudah akui saja, nggak usah mengatakan ini pemurnian Islam. Begitu cara berpikirnya, nggih. Jangan diperbanyak pola pikir seperti ini karena akan makanya perlunya pikiran yang luas itu ya seperti ini loh. Kita harus kalau ada pendapat ya kita coba buka pendapat yang lain. Rasulullah utusan Allah itu pasti orang yang cerdas. Orang cerdas itu orang yang tidak sempit berpikirnya. Orang cerdas itu pasti mampu menampung kecenderungan berbagai manusia dari berbagai bahasa, dari berbagai suku. Tidak mungkin bodoh itu tidak mungkin. Tidak mungkin bodoh itu. Ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Ya, dari zuriyah nabi saja banyak kok. Ada yang ketika pengajian itu membakar dupa, ya maka kita harus berhusnudzon kira-kira di balik itu ada hikmah apa kan gitu. Ada yang membawa air didoakan ditiupkan, harusnya kita berhusnudzon. Nah, orang yang manusia itu kan bisa husnudzon toh. Kalau manusia loh, setahu saya manusia itu husnudzon. Kemudian ada yang minum air gantian, kita pernah tahu lihat itu Habib Ali Al-Jufri dengan Kiai siapa ya kemarin ya, itu pernah kan minum air itu bergantian. Ketika Habib dikasih air itu nggak mau minum dulu, beliau mendahulukan Pak Kiai tersebut, saya lupa namanya ya Allah. Nah, setelah Kiai tersebut itu meminum, baru kemudian Habib Ali mengambil bekas minumannya untuk diminum. Harusnya kita berhusnudzon itu. Kira-kira di balik itu ada cerita apa ya? Ya. Husnudzon pasti mereka punya dasar. Terus juga ketika mencium tangan mereka, ada santri mencium tangan mereka.
Terus ketika mereka dicium, ada yang mencium balik tangannya meskipun anak kecil. Habib Ali Al-Jaufi sering seperti itu. Ya pasti mereka punya dasar. Wahabi kan nggak mau tahu. Pokoknya yang menurut mereka salah berarti dianggap penyimpang, dianggap tidak murni dalam Islam. Ya itulah otak kotor yang kemudian mengatasnamakan murni Islam. Itu murni yang bagaimana? Hatinya, pikiran saja tidak jernih kok mau mengajak orang kepada kemurnian Islam dengan membid'ah-bid'ahkan amalan yang sudah dilakukan. Meskipun secara khusus tidak ada katakanlah perintah secara khusus bacalah Yasin 3 kali di nisfu Sa'ban. Ya, tapi yang dibacakan Al-Quran. Yang salah itu kalau kita mengatasnamakan ini adalah hadis Nabi misalnya. Misalnya nggak ada hadis Nabi ya mengatakan memerintahkan untuk baca surat Yasin. Kemudian kita bikin hadis baru mengatasnamakan ini dari Nabi. Nah itu salah. Itu jelas salah. Karena apa? Mengatasnamakan hadis Nabi karena kita sudah terlanjur mengamalkan. Itu yang salah. Nah kita tidak mengatasnamakan ini adalah hadis Nabi. Ini adalah ijtihad dari para ulama. Dan ulama itu adalah pewaris Nabi. Ya. Dan ulama pasti tidak main-main gitu loh. Kita berhusnudon. Kalau Anda tidak mau menjalankan ya sudah, wong ini tidak diwajibkan kok. Ya. Dan ini bukan kewajiban. Kita sadar itu bukan kewajiban. Membaca Yasin 3 kali itu bukan di bulan Sa'ban ya. Membaca Yasin 3 kali di bulan Sa'ban itu bukan kewajiban dan itu bukan hadis dari Nabi. Tapi kita berhusnudon itu dari ulama. Ya, apa sulitnya berpikir husnudon, berpikir positif seperti ini? Ya, saya ulangi lagi, yang salah itu kalau misalnya kita mengatasnamakan ini dari Nabi, ini hadisnya, membuat hadis palsu, nah itu yang salah. Membuat ayat-ayat palsu, merubah Al-Quran, itu yang salah. Itu loh. Di Wahabi itu sendiri ada kitab namanya Kaifa Nafhamu Tauhid itu, yang menjelaskan tauhidnya Abu Lahab lebih murni daripada umat Islam yang melakukan bid'ah-bid'ah. Kok ono kitab iku halaman 16 apa ya kalau nggak salah ya. Di kitab Kaifa Nafhamu Tauhid itu nggak pernah dibahas sama mereka itu. Muridnya Syekh bin Bas iku sing nulis iku nggak salah. Itu ya. Jadi kita cukup hadapi dengan nalar. Nah, soal detail-detail hadis ya kita serahkan pada ahlinya ya. Saya sesuai background saya di filsafat ya saya secara pola pikir. Nggih, gitu nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Pokok paham-paham yang seperti ini mudah-mudahan ya asalkan kita mau mikir insyaallah wis gak anu kok. Nggak mungkin katut gitu loh. Orang mau hafal hadis 1 juta sekalipun tapi kalau pola pikirnya seperti itu suka membid'ahkan itu merasa dirinya paling murni tetep aja elek itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.